Kalau aku tahu sejak awal bahwa kamar kos itu dulunya bekas kuburan, mungkin aku tidak akan pernah berani menempatinya. Tapi yang namanya mahasiswa rantau, pilihan tempat tinggal selalu terbatas, murah, dekat kampus, dan tersedia. 3 syarat itu sudah cukup bagiku. Aku tidak pernah menyangka ada harga yang lebih mengerikan untuk dibayar selain uang sewa. Namaku Nadia. Aku mahasiswi baru di salah satu universitas negeri di Malang. Aku lahir dan besar di Surabaya, jauh dari sini. Begitu diterima di kampus impianku, aku langsung mencari kos yang sesuai dengan dompet. Ibuku sempat menawariku untuk tinggal bersama saudara jauh di Malang, tapi jaraknya terlalu jauh dari kampus, dan aku tidak mau repot dengan perjalanan panjang setiap hari. Akhirnya aku memutuskan mencari kos sendiri. Pencarianku membawaku ke sebuah rumah kos tua di daerah yang cukup dekat dengan kampus. Bangunannya tampak sederhana, cat dinding sudah agak kusam, tapi masih berdiri kokoh. Dari luar, tidak ada yang aneh, bahkan terkesan tenang. Pemilik kosnya seorang ibu parubaya bernama Bu Wati. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit kuartikan. Ia langsung menawarkanku kamar di ujung lorong, lantai bawah. Katanya, kamar itu jarang dipakai, tapi luas dan murah. Aku tidak berpikir macam-macam. Saat aku membuka pintu kamar itu untuk pertama kali, aku hanya melihat ruangan dengan lantai keramik putih yang sudah agak kusam, tembok polos, dan sebuah jendela kecil menghadap ke halaman belakang. Ada ranjang besi tua, lemari kayu, dan meja belajar sederhana. Sederhana, tapi cukup. Aku mengangguk puas dan langsung memutuskan mengambil kamar itu. Hari-hari awal terasa normal. Aku sibuk dengan orientasi mahasiswa baru, bertemu teman-teman baru, mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Malam-malamku di kos hanya dihabiskan untuk belajar, menonton film, atau telepon dengan ibuku. Tidak ada yang terasa aneh. Hingga suatu malam, sekitar 3 hari setelah aku pindah, aku terbangun karena mencium bau aneh. Bau itu seperti besi berkarat bercampur anyir. Bau darah. Aku langsung duduk di tempat tidur, mengendus udara sekitar. Awalnya, kupikir itu mungkin dari dapur atau saluran air. Tapi semakin lama, baunya semakin menusuk. Aku menyalakan lampu kamar, mencoba mencari sumbernya. Anehnya, tidak ada apapun. Lantai bersih, dinding biasa saja, tidak ada noda. Akhirnya, aku membuka jendela untuk membiarkan udara malam masuk. Perlahan, bau itu hilang. Aku menghela napas lega, lalu kembali tidur. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu pada salah satu penghuni kos lain, seorang mahasiswi tingkat 2 bernama Dina yang kamarnya tidak jauh dari kamar depanku. Dina mendengarkan ceritaku sambil tersenyum tipis, seolah sudah tahu sesuatu. Tapi ketika aku bertanya lebih jauh, ia hanya berkata singkat, "Kalau cuma bau aneh, biarin aja. Nanti juga hilang sendiri." Jawaban itu membuatku sedikit curiga, tapi aku memilih tidak memikirkan lebih dalam. Mungkin aku terlalu lelah, sehingga penciumanku jadi aneh. Malam berikutnya, aku kembali terbangun. Kali ini bukan karena bau, tapi karena suara. Awalnya samar, seperti suara gesekan dari bawah lantai. Aku berdiam diri, menajamkan telinga. Suara itu seperti sesuatu yang mencoba menggarak-garak lantai dari bawah. Aku menelan ludah. Tubuhku merinding. Kamar itu memang terasa agak dingin sejak awal, tapi kali ini dinginnya menusuk tulang. Aku memberanikan diri menyalakan lampu. Suara itu hilang. Aku menatap lantai. Tidak ada apapun. Mungkin tikus, pikirku. Meski aku tahu suara itu terlalu pelan, terlalu ganjil, aku kembali mematikan lampu dan mencoba tidur. Tapi malam itu, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi berada di dalam lubang tanah. Tubuhku terhimpit tanah basah. Sulit bernapas. Suara orang-orang menangis di sekelilingku. Samar tapi nyata. Aku berusaha berteriak,
tapi mulutku penuh tanah. Aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhku. Tanganku gemetar dan untuk sesaat aku merasa benar-benar masih berada di dalam tanah. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Dinding kamarku mulai menunjukkan berkek-berkek merah samar. Aku sudah mencoba membersihkannya dengan kain basah, bahkan dengan sabun, tapi bercak itu kembali muncul. Kadang saat aku sedang belajar, aku merasa ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Bayangan samar melintas cepat di jendela. Padahal halaman belakang sepi. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya lagi pada Dina. Kali ini ia tampak ragu. Matanya melirik kanan kiri sebelum bicara. "Kamu beneran nggak tahu cerita kos ini?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Dina menarik napas panjang. Katanya, "Kos ini dibangun di atas tanah bekas kuburan massal. Banyak orang dulu yang mati di sini. Ada yang nggak jelas jenazahnya dipindah atau enggak." Aku terdiam. Bulu kuduku meremang. "Terus, kamar aku?" tanyaku dengan suara bergetar. Dina menatapku dengan sorot mata aneh, lalu hanya berkata, "Ya, aku nggak berani bilang, tapi orang-orang yang dulu sempat tinggal di kamarmu nggak ada yang tahan lama. Mereka semua pindah. Ada yang sakit, ada yang tiba-tiba hilang kabar. Kamu hati-hati aja, Nat." Sejak saat itu, aku tidak bisa tidur tenang. Setiap malam selalu ada sesuatu. Bau darah, suara rintihan, mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Aku berusaha menenangkan diri dengan berdoa, membaca ayat-ayat suci, menyalakan musik. Tapi tidak ada yang benar-benar membantu. Gangguan itu seolah semakin senang menyiksa ketika aku melawan. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Aku baru selesai mengerjakan tugas ketika tiba-tiba lampu kamarku padam. Gelap gulita, hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar keras. Aku mencoba menyalakan ponsel, tapi entah kenapa ponselku mati total. Padahal sebelumnya penuh baterai. Saat itulah aku mendengar suara lirih. Suara itu jelas berasal dari lantai kamarku. "Nadia, Nadia." Aku terpaku. Jantungku hampir meloncat keluar. Suara itu berat, serak, seperti dari tenggorokan yang penuh tanah. Aku tidak berani bergerak. "Nadia, ikut aku." Aku menjerit sekencang-kencangnya, lari ke pintu, memutar gagangnya. Tapi pintu itu terkunci rapat. Aku menendang, aku memukul, tidak bergeming. Suara dari bawah lantai semakin keras, seperti banyak tangan yang menggarak-gerek dari dalam tanah. Lantai itu bergetar, retakan kecil mulai muncul. Di saat aku hampir pingsan karena panik, tiba-tiba lampu kembali menyala. Semuanya hening, tidak ada retakan di lantai, tidak ada suara. Aku jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Sejak malam itu, aku tahu kamar kos ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cerita horor. Dan entah kenapa, sesuatu itu mulai menuntutku. Sejak malam mengerikan itu, tidurku tidak pernah lagi terasa normal. Bahkan ketika lampu menyala terang, aku masih bisa merasakan dingin menusuk dari lantai kamarku. Rasanya seperti ada sesuatu yang berdiam di bawah sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar gema suara itu memanggil namaku pelan, seolah sedang berbisik tepat di telinga. Hari-hari berikutnya, tubuhku semakin lelah. Kuliahku mulai berantakan karena aku sering mengantuk di kelas. Mataku menghitam, wajahku pucat. Teman-temanku menanyakan apa aku sakit. Aku hanya bisa tersenyum hambar. Tidak mungkin aku menjelaskan bahwa aku dihantui kamar kosku sendiri. Suatu sore, ketika aku duduk di meja belajar, mencoba menulis catatan kuliah, mataku tiba-tiba menangkap sesuatu di dinding. Noda merah yang biasanya samar kini tampak lebih jelas. Warnanya pekat, menetes ke bawah seperti cairan segar. Aku kaget, langsung mendekat dan menyentuhnya dengan jari. Cairan itu lengket,
berbau anyir. Aku mundur terpaku. Jari-jariku gemetar. Itu darah. Tidak bisa salah lagi. Aku buru-buru mengambil tisu, mengusap dinding itu dengan panik. Anehnya, noda itu hilang seketika. Seolah-olah menyerap ke dalam tembok. Tanganku bergetar. Aku duduk di lantai sambil menahan air mata. Ini sudah bukan ilusi. Apa yang terjadi di kamarku nyata. Aku akhirnya mengetuk pintu kamar. Dina. Wajahnya terkejut melihatku berdiri dengan mata sembab. Tanpa banyak bicara, aku masuk ke kamarnya. Dina memelukku, lalu menungguku menceritakan semuanya. Aku ceritakan tentang darah di dinding, suara-suara yang memanggil namaku, mimpi buruk kuburan. Dina mendengarkan dengan wajah serius, lalu menghela napas panjang. Aku sudah bilang, Nat, kamar itu memang ada isinya, katanya pelan. Apa maksudmu? Ada isinya. Maksudmu hantu? Tanyaku dengan suara nyaris histeris. Dina menatapku, lalu mengangguk. Aku juga nggak tahu banyak, tapi katanya dulu sebelum kos ini berdiri, tanahnya dipakai untuk kuburan massal. Ada peristiwa kelam di daerah ini. Banyak korban yang dimakamkan begitu saja. Orang-orang nggak mau cerita jelas, tapi aku dengar kamar yang kamu tempati itu tepat di atas salah satu makam. Tubuhku bergetar mendengarnya. Kenapa Bu Wati masih menyewakan kamar itu kalau tahu ada masalah? Tanyaku. Dina menunduk. Aku nggak tahu pasti, tapi aku rasa dia juga nggak berani mengosongkan kamar itu terlalu lama. Mungkin kalau kosong malah lebih berbahaya. Pembicaraan itu membuatku semakin takut, tapi juga semakin penasaran. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ku abaikan, seperti tatapan aneh Bu Wati setiap kali aku lewat, atau caranya selalu menghindar kalau aku menyinggung soal kamar. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Malam itu aku mencoba tidur di kamar Dina. Awalnya dia keberatan, tapi setelah melihat wajahku yang pucat, dia mengalah. Kami tidur di ranjangnya berdua. Untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, aku bisa tidur cukup nyenyak. Tapi dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara ketukan pelan di pintu kamar Dina. Tok, tok. Aku membuka mata, mendengarkan Dina masih terlelap. Ketukan itu berulang lagi, lebih keras. Aku menahan napas. Siapa yang mengetuk jam 2 pagi? Aku memberanikan diri mengintip ke pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali berbaring, suara itu berpindah. Kini terdengar dari bawah ranjang. Aku menjerit spontan, membuat Dina terbangun kaget. Kami berdua langsung meloncat dari ranjang, menyalakan lampu. Tidak ada apapun di bawah ranjang selain sandal dan kotak bekas. Tapi aku bersumpah, suara itu nyata. Dina menatapku dengan wajah takut. Nad, aku rasa apapun yang ada di kamarmu, sekarang dia ngikut ke kamu. Mendengar itu, tubuhku semakin lunglai. Jadi meskipun aku pindah kamar, aku tetap tidak aman. Keesokan paginya, aku memberanikan diri bicara dengan Bu Wati. Aku mendatangi rumahnya yang berada di depan bangunan kos. Dengan sopan, aku menanyakan, apakah benar tanah ini dulunya bekas kuburan? Bu Wati menatapku lama, wajahnya tanpa ekspresi. Lalu ia tersenyum samar. Kamu sudah dengar? Dari siapa? Tanyanya. Dari teman kos. Jawabku jujur. Tolong Bu, saya sudah gak tahan. Saya terus diganggu. Kalau memang benar kamar itu ada sesuatu, kenapa Ibu tetap sewakan? Bu Wati tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, lalu menghela napas berat. Anak-anak muda memang cepat percaya gosip, katanya tenang. Tidak ada apa-apa di kamar itu, hanya kamar biasa. Kalau kamu merasa diganggu, mungkin hanya perasaanmu saja. Aku menatapnya tidak percaya, tapi saya lihat sendiri. Noda darah di dinding. Saya dengar suara-suara. Saya tidak mungkin salah, Bu. Wajah Bu Wati berubah dingin. Kalau kamu tidak betah, pindah saja. Tidak ada yang memaksa kamu di sini. Jawabannya membuatku terdiam. Ada sesuatu di balik sikapnya.
sesuatu yang tidak ingin ia akui. Aku keluar dari rumahnya dengan hati semakin berat. Hari itu, aku berniat pergi ke perpustakaan kampus untuk menghindari kos. Tapi anehnya, sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang mengikutiku. Bayangan gelap sering kulihat dari sudut mata. Saat aku berjalan melewati gang kecil, aku mendengar suara langkah di belakangku. Tapi setiap aku menoleh, jalan itu kosong. Aku semakin yakin makhluk itu tidak hanya menghantui kamarku, tapi juga mengikuti kemanapun aku pergi. Malamnya, aku memberanikan diri tidur lagi di kamarku sendiri. Aku tidak mau terus merepotkan Dina. Aku menyalakan lampu, meletakkan ponsel di dekatku, lalu mencoba tidur. Tapi menjelang tengah malam, aku kembali mendengar suara itu. Suara gesekan dari bawah lantai, lalu lirih seseorang berbisik. Kali ini, bukan hanya satu suara, ada banyak rintihan, tangisan, panggilan, minta tolong. Semuanya bercampur, membuat dadaku sesak. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar jelas, seakan berasal dari dalam kepalaku. Mataku berair. Aku menjerit, "Pergi, jangan ganggu aku." Saat itu, aku melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan hitam merayap naik dari lantai, membentuk sosok samar. Wajahnya pucat, tanah menempel di seluruh tubuhnya. Matanya kosong, mulutnya terbuka seolah mengerang. Aku terpaku ketakutan. Sosok itu merangkak ke arahku. Tangannya yang kotor mencoba meraih kakiku. Aku menjerit lagi, lalu tanpa sadar membaca doa yang kuingat. Sosok itu berhenti, lalu perlahan menghilang, kembali meresap ke dalam lantai. Aku terduduk lemas, tubuhku gemetar hebat. Malam itu aku tahu, ini bukan sekadar gangguan kecil. Mereka benar-benar ada dan mereka menginginkan sesuatu dariku. Hari-hari setelah kejadian itu, hidupku berubah seperti neraka. Aku tidak bisa tidur tanpa lampu menyala. Dan bahkan dengan cahaya terang pun, bayangan hitam itu masih sering muncul di sudut kamar. Kadang aku mendengar suara orang berbisik-bisik di telingaku. Padahal aku sendirian. Tubuhku semakin lemah, mataku cekung, dan aku semakin jarang keluar kamar kecuali untuk kuliah. Dina semakin khawatir melihat keadaanku. Suatu malam ia datang membawakan teh hangat ke kamarku. "Nat, kamu gak bisa begini terus," katanya. "Kalau kamu memang diganggu, kita harus cari tahu kebenarannya. Kamu gak bisa diam aja sampai mereka benar-benar nelen kamu hidup-hidup." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut, Din. Aku takut kalau aku tahu lebih banyak. Aku malah makin gak bisa lepas." Dina menggenggam tanganku. "Justru kalau kamu gak tahu apa-apa, mereka akan makin kuat. Kita harus tahu kenapa mereka ada di sini." Akhirnya, aku setuju. Dina mengajakku menemui seorang tetangga tua yang rumahnya tepat di belakang kos. Namanya Pak Darmo, seorang pria tua beruban yang sering duduk di teras rumahnya sambil merokok. Dina bilang orang-orang percaya dia tahu sejarah lama daerah ini. Kami mendatangi rumahnya sore itu. Pak Darmo menyambut dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu maksud kedatangan kami. Setelah kami duduk dan sedikit basa-basi, Dina akhirnya membuka pembicaraan. "Pak, maaf ganggu. Kami cuma mau tanya, benar nggak kalau tanah kos di depan itu dulunya bekas kuburan?" Pak Darmo terdiam lama, menghembuskan asap rokoknya perlahan. Matanya menatap kosong ke arah kosan. "Anak-anak muda, kalian seharusnya tidak usah mencari tahu. Tidak baik membongkar yang sudah lama ditutup." Aku memberanikan diri bicara. "Tolong Pak, saya tinggal di kamar ujung. Saya sudah diganggu terus. Kalau saya nggak tahu apa yang terjadi, saya takut saya nggak bisa selamat." Pak Darmo menghela napas berat. Ia lalu mulai bercerita dengan suara serak. Tahun 60-an, daerah ini jadi tempat pembantaian. Banyak orang ditangkap tanpa alasan jelas. Mereka dibawa ke sini, dibunuh, lalu dikubur massal di tanah kosong. Waktu itu, orang-orang terlalu takut untuk bicara. Jenazah
tidak dipindahkan dengan layak. Ketika tanah ini dijual dan dibangun rumah kos, banyak yang memperingatkan. Tapi uang lebih kuat dari ketakutan. Tubuhku bergetar mendengarnya. Dina menelan ludah. Jadi arwah mereka masih di sini? Pak Darmo mengangguk pelan. Mereka tidak tenang. Mereka masih mencari tubuh mereka. Masih merasakan sakit saat dibunuh. Kalau ada orang tinggal di atas kuburannya, mereka akan mendekat, meminta tolong, atau menarik orang itu masuk. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku menetes. Jadi benar, mimpiku tentang dikubur hidup-hidup bukan sekadar mimpi. Itu adalah sisa kenangan mereka. Sebelum kami pergi, Pak Darmo berkata lagi, kalau kalian masih tinggal di situ, jangan pernah biarkan kamar itu kosong. Lebih baik dihuni meski penghuninya menderita, daripada kosong dan arwah itu bebas keluar. Itu sebabnya pemilik kos masih menyewakan kamar itu. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Jadi Buati tahu selama ini, tapi sengaja membiarkanku menempati kamar itu. Malamnya, aku kembali tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah-wajah pucat penuh tanah menatapku dengan tatapan kosong. Aku mencoba berdoa, tapi suara-suara rintihan menutup doa-doaku. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara retakan. Aku menoleh, melihat lantai kamarku benar-benar mulai merekah. Tanah basah terlihat di sela-selanya. Aku panik, melompat dari ranjang, menempel ke dinding. Dari retakan itu muncul tenggen-tenggen pucat, kotor oleh tanah, meraih ke udara. Satu tangan berhasil mencengkeram kaki ranjangku, menariknya hingga berderit keras. Aku menjerit histeris, menendang pintu sekuat tenaga, sampai akhirnya terbuka. Aku berlari ke kamar Dina, menghantam pintunya sambil menangis. Dina langsung membukakan pintu dengan wajah terkejut. Astaga, Nadia, kenapa lagi? Aku hanya bisa menangis terisak, menunjuk ke arah kamarku. Dina masuk. Tapi saat ia melihat ke lantai, retakan itu sudah menghilang. Kamarnya tampak normal. Dina menatapku dengan wajah bingung. Tapi ia tahu aku tidak berbohong. Mataku terlalu ketakutan untuk mengarang cerita. Sejak itu, Dina tidak membiarkanku tidur sendirian. Kami tidur bersama di kamarnya beberapa malam. Tapi meski begitu, teror tetap menghantuiku. Bayangan itu kini muncul di kamarnya juga. Suara rintihan mengikuti kemanapun aku pergi. Bahkan saat aku berada di kelas, aku pernah merasakan ada tangan dingin menyentuh pundakku. Padahal tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku mulai merasa seperti orang gila. Teman-teman kampusku menjauh karena aku sering melamun dan terlihat ketakutan tanpa sebab. Dina tetap setia menemaniku. Tapi aku tahu dia juga mulai ketakutan. Suatu malam, Dina berbisik padaku, "Nat, kalau ini terus berlanjut, kamu harus pindah. Kalau perlu pulang dulu ke Surabaya. Jangan tunggu sampai arwah itu bener-bener narik kamu." Aku mengguncang kepalaku. Aku nggak bisa, Din. Kalau aku pergi, kamar itu kosong. Pak Darmo bilang, kalau kosong, mereka bisa keluar. Aku nggak mau orang lain jadi korban. Dina terdiam, menatapku dengan wajah ngeri. Kamu ngomong kayak orang yang rela jadi tumbal, Nat. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku berpikir begitu. Tapi entah kenapa aku merasa kamar itu sudah mengikatku. Aku tidak bisa lari begitu saja. Malam berikutnya, aku kembali tidur di kamarku sendiri. Aku ingin mencoba bertahan. Tapi malam itu justru menjadi malam paling mengerikan dalam hidupku. Lampu kamarku berkedip-kedip. Udara menjadi sangat dingin. Dinding kembali dipenuhi bercak merah. Kali ini menetes deras seperti hujan darah. Aku menjerit, berusaha membuka pintu, tapi terkunci rapat. Suara tangisan memenuhi ruangan. Dari lantai, retakan kembali muncul, semakin besar, hingga akhirnya terbuka seperti lubang. Dari dalamnya muncul wajah-wajah pucat itu. Puluhan jumlahnya
menatapku dengan mata kosong. "Nadia, ikut kami." Suara mereka bergema bersamaan, membuat dadaku sesak. Aku mundur ke pojok kamar. Tubuhku gemetar hebat. Tangan-tangan itu meraih ke arahku. Semakin dekat, aku menjerit sekencang-kencangnya. Tapi suaraku tenggelam oleh rintihan mereka. Saat itulah, aku merasa tubuhku tertarik ke depan. Seolah ada gaya tak terlihat yang menyeretku ke lubang itu. Aku mencengkeram ranjang, mencoba bertahan. Tapi kekuatan mereka jauh lebih kuat. Jari-jariku tergelincir. Tubuhku hampir jatuh ke dalam kegelapan yang berbau tanah dan darah. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka keras. Dina berdiri di sana. Wajahnya panik. Ia berlari menarik tanganku dengan sekuat tenaga. Aku menjerit. Tubuhku setengah sudah masuk ke lubang. Dina berusaha menarikku keluar, berteriak-teriak memanggil namaku. Dengan tenaga terakhir, aku berhasil ditarik kembali ke atas. Lubang itu menutup seketika. Lantai kembali utuh seperti semula. Dina memelukku erat. Tubuhku gemetar tak terkendali. Malam itu, aku tahu satu hal. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menarikku sepenuhnya ke dunia mereka. Setelah malam itu, aku benar-benar tidak bisa lagi menganggap semua ini sekadar gangguan kecil. Dina menyelamatkanku tepat waktu, tapi aku masih bisa merasakan dingin tanah yang sempat menyentuh kulitku. Bayangan wajah-wajah pucat itu terus menghantui pikiranku. Bahkan ketika aku menutup mata di siang hari, mereka nyata. Mereka ada di sana, menunggu kesempatan berikutnya. Dina semakin yakin bahwa aku tidak boleh lagi tinggal di kamar itu. Namun masalahnya, Bu Wati tidak pernah mau mengakui ada yang salah. Aku dan Dina akhirnya memutuskan untuk bicara lagi dengannya. Kali ini, dengan lebih serius, kami mendatangi rumah Bu Wati pada sore hari. Ia sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Ketika melihat kami masuk, ia tersenyum tipis. "Ada apa lagi? Nadia, Dina, wajah kalian kok serius begitu?" Aku memberanikan diri bicara. "Bu, saya hampir mati tadi malam. Lantai kamar saya terbuka. Ada tangan-tangan yang narik saya. Kalau bukan Dina yang nolong, mungkin saya sudah hilang." Senyum Bu Wati perlahan memudar. Ia menatapku lama, lalu mematikan televisi. "Kalian dengar cerita dari siapa?" tanyanya pelan. "Pak Darmo," jawab Dina cepat. "Kami sudah tahu. Tanah ini dulunya kuburan massal. Kenapa ibu nggak pernah bilang pada penghuni kos? Kenapa masih ada kamar di atas kuburan yang disewakan? Apa ibu mau orang lain jadi korban?" Bu Wati menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri. "Kalian ikut saya," katanya singkat. Ia berjalan menuju dapur, lalu membuka pintu kecil menuju ruang belakang. Aku dan Dina saling pandang, lalu mengikuti. Ruang itu gelap. Hanya ada sebuah meja tua dan lemari kayu. Bu Wati membuka laci lemari, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dari kotak itu, ia mengambil beberapa lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada kami. Aku menatap foto-foto itu. Tubuh-tubuh manusia tergeletak di tanah. Sebagian berlumuran darah, sebagian setengah terkubur. Wajah mereka kosong, sebagian masih menatap langit. Aku menutup mulutku, hampir muntah. Dina juga terkejut, wajahnya pucat pasi. "Itu semua korban peristiwa tahun 60-an, kata Bu Wati lirih. "Ayah saya dulu ikut menggali kuburan massal di sini. Waktu kos ini dibangun, tidak semua jenazah dipindahkan. Beberapa tetap tertinggal di bawah, termasuk tepat di bawah kamar ujung." Aku terdiam. Tubuhku bergetar. "Jadi, semua yang menghantui saya adalah arwah mereka?" Bu Wati menunduk. "Iya, saya tahu kamar itu bermasalah. Tapi kalau kamar itu dibiarkan kosong, gangguannya justru menyebar ke seluruh kos. Arwah-arwah itu semakin marah, mencari-cari mangsa. Karena itu, kamar itu selalu harus ada yang menempati." Aku membeku. Jadi selama ini aku dijadikan semacam tumbal agar orang lain aman? "Kenapa saya, Bu? Kenapa saya yang harus tinggal di sana?" tanyaku
dengan suara bergetar. Bu Wati menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu yang mau, kamu datang. Kamu pilih kamar itu. Saya tidak memaksa. Saya hanya tidak memberitahu kebenarannya. Maafkan saya. Air mataku menetes. Rasanya ingin berteriak marah. Tapi aku terlalu lelah. Semua ini terasa seperti jebakan. Aku hanya ingin tempat tinggal murah. Tapi ternyata aku malah dipaksa berhadapan dengan kematian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang Dina, menatap kosong ke arah jendela. Dina memegang tanganku erat. Nat, kamu gak bisa terus di sini. Kita harus cari cara lain. Kalau perlu, kita panggil ustadz atau orang pintar buat ngusir mereka. Aku menggeleng lemah. Aku gak yakin mereka bisa diusir, Din. Mereka bukan sekadar hantu. Mereka korban. Mereka minta keadilan atau minimal minta diakui. Dina terdiam, menatapku prihatin. Menjelang tengah malam, aku mendengar suara-suara lagi. Kali ini bukan di kepalaku saja. Dina juga mendengarnya. Suara tangisan, jeritan, rintihan dari arah kamar ujung. Dina meremas tanganku. Kamu dengar kan? Kan? Aku mengangguk. Tubuhku merinding. Suara itu begitu nyata. Seolah ada puluhan orang disiksa tepat di belakang dinding kamarku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh keras dari dalam kamarku. Kami berdua terloncat kaget. Dina ingin memanggil Bu Wati, tapi aku menghentikannya. Tidak usah. Kalau kita masuk ke kamar itu sekarang, mungkin kita nggak akan keluar lagi. Kami hanya bisa duduk di lantai, saling berpegangan, mendengarkan suara-suara mengerikan itu. Sampai akhirnya menjelang subuh, suara itu perlahan menghilang. Hari berikutnya, tubuhku terasa semakin lemah. Aku mulai sering pusing, bahkan mimisan tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang menguras tenagaku sedikit demi sedikit. Dina memaksaku periksa ke dokter, tapi hasilnya normal, tidak ada penyakit. Dokter hanya menyarankan istirahat. Padahal aku tahu penyebab sebenarnya. Malam itu aku bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku berada di dalam lubang besar penuh tanah. Di sekelilingku ada puluhan mayat membusuk. Wajah mereka menatapku kosong. Mereka semua membuka mulut bersamaan, berteriak, "Gantikan kami!" Aku terbangun dengan jeritan. Tubuhku basah oleh keringat. Dina langsung memelukku, mencoba menenangkan. Tapi aku tidak bisa. Rasa takut itu terlalu nyata. Aku merasa waktuku tidak lama lagi. Aku mulai berpikir, mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menggali masa lalu yang sebenarnya. Apa yang benar-benar terjadi di tanah ini? Siapa yang dikubur di bawah kamarku? Dan apa yang mereka inginkan dariku? Setelah bermalam-malam dikejar mimpi buruk yang sama, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu ajal. Kalau aku tidak tahu siapa sebenarnya arwah-arwah itu, aku tidak akan pernah bisa melawan atau berdamai dengan mereka. Dina sempat menolak rencanaku, tapi akhirnya ia menyerah setelah melihat wajahku yang semakin hari semakin pucat. Kami memutuskan untuk kembali menemui Pak Darmo. Lelaki tua itu tampak terkejut ketika kami datang lagi ke rumahnya. Ia menatap kami dengan tatapan tajam, lalu menggeleng pelan. Kalian tidak seharusnya kembali. Semakin dalam kalian mencari tahu, semakin dekat mereka dengan kalian. Aku memaksa. Pak, tolong. Mereka tidak berhenti menghantui saya. Kalau saya tidak tahu apa yang mereka inginkan, saya bisa mati. Tolong ceritakan yang sebenarnya. Pak Darmo terdiam lama sebelum akhirnya berkata, waktu itu banyak orang ditangkap tanpa alasan jelas. Mereka disebut pemberontak, musuh negara. Padahal sebagian hanya rakyat biasa. Mereka dikumpulkan di tanah kosong itu, disiksa, lalu dibantai. Mayat mereka dilempar begitu saja ke lubang besar. Tidak ada doa, tidak ada pemakaman layak. Sampai sekarang tanah itu haus darah karena janji untuk mengangkat jenazah. Mereka tidak pernah ditepati. Aku menggigil mendengarnya. Dina,
memegang tanganku erat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tanyanya. Pak Darmo menatap kami penuh iba. Tidak ada yang bisa benar-benar menenangkan mereka. Kecuali jika kuburan itu dibongkar, jenazah dipindahkan, dan nama mereka dipulihkan. Tapi, siapa yang berani? Itu urusan besar. Dan kalian hanya 2 anak muda. Yang bisa kalian lakukan hanyalah bertahan. Jangan biarkan mereka menyeret kalian. Aku terdiam. Hatiku semakin hancur. Jadi benar, mereka tidak akan berhenti. Dan aku hanyalah korban berikutnya dalam lingkaran setan ini. Malamnya, aku duduk lama di meja belajar, menatap kosong ke arah lantai. Aku berbisik pelan, seolah berbicara pada arwah-arwah itu. Aku tahu kalian menderita. Aku tahu kalian tidak tenang. Tapi aku bukan musuh kalian. Aku hanya ingin hidup tenang. Tolong, lepaskan aku. Jawabannya datang dengan cepat. Udara di kamarku mendadak menjadi dingin. Suara tangisan bergema di telingaku. Lalu di cermin kecil di mejaku, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali menatap cermin, sosok itu masih ada. Wajahnya hancur, matanya kosong, mulutnya berlumuran tanah. Ia menatapku lekat-lekat, lalu berbisik, "Kau pengganti kami." Aku menjerit, melempar cermin itu hingga pecah. Dina berlari masuk ke kamarku. Wajahnya panik. "Nat, apa lagi?" Aku hanya bisa terisak. Mereka bilang aku pengganti mereka. Sejak malam itu, terornya semakin parah. Tidak hanya di kamar, bahkan di luar kos, aku tetap diganggu. Di jalan, aku melihat sosak-sosak berlumuran tanah berjalan di antara orang-orang. Mereka menatapku. Hanya aku yang bisa melihat mereka. Di kelas, aku mendengar suara orang menangis di telingaku, membuatku tidak bisa konsentrasi. Suatu sore, Dina memberiku ide gila. "Bagaimana kalau kita coba gali lantai kamar kamu? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di bawahnya." Aku terdiam. Tubuhku merinding. "Din, itu berbahaya. Kalau kita salah, mereka bisa marah besar." Dina menatapku serius. "Mereka sudah marah, Nat. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, mereka akan tetap narik kamu. Setidaknya, kalau kita gali, kita tahu ada apa di bawah." Akhirnya, dengan ketakutan yang luar biasa, kami memutuskan melakukannya. Malam itu, setelah semua penghuni kos tidur, Dina membantuku menggeser ranjang. Dengan linggis kecil yang ia pinjam dari tetangga, kami mulai mengungkit lantai keramik di pojok kamar. Suaranya membuat jantungku berdegup kencang. Aku takut Buati mendengar. Tapi anehnya, rumah itu terasa sangat hening, seolah menunggu kami melanjutkan. Butuh waktu lama, sampai akhirnya salah satu keramik terlepas. Dari sela-selanya tercium bau busuk menyengat, bercampur tanah lembab. Aku hampir muntah. Dina menutup hidung dengan lengan bajunya. Wajahnya pucat. Astaga, baunya kayak bangkai. Kami menggali sedikit lebih dalam, menggunakan tangan meski jijik. Dan saat tanah itu tergali, aku menemukan sesuatu. Sebuah kain kusam, kotor oleh tanah dan darah. Aku menariknya keluar dengan tangan gemetar. Itu baju lusuh yang masih melekat pada tulang. Aku langsung menjatuhkan benda itu. Tubuhku gemetar hebat. Dina pun menjerit, mundur dengan wajah pucat. Di bawah lantai kamar ini, memang ada jasad manusia. Arwah-arwah itu nyata, karena jasad mereka masih terkubur di bawahku. Tiba-tiba udara kamar menjadi sangat dingin. Suara rintihan muncul lagi. Kali ini sangat keras, memenuhi seluruh ruangan. Bercak merah merembes dari dinding, menetes deras. Tanah di lubang itu bergetar, lalu muncul tenggen-tenggen pucat mencoba keluar. Aku dan Dina panik, menutup lubang dengan keramik seadanya, lalu berlari keluar kamar. Pintu menutup keras di belakang kami, seperti ada kekuatan yang menahan. Kami terengah-engah di lorong, saling berpegangan. "Nat, sekarang kita tahu mereka benar-benar ada di bawah.
kata Dina dengan suara gemetar. Aku menatapnya. Air mataku menetes dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menarikku. Jadi salah satu dari mereka. Setelah kejadian malam itu, aku tidak bisa lagi masuk ke kamarku sendiri. Hanya membayangkan bau busuk tanah, bercampur darah, dan kain kusam yang menempel pada tulang itu. Sudah cukup membuat tubuhku merinding. Dina juga tidak membiarkanku kembali ke kamar itu. Kami tidur di kamarnya, tapi rasa takut tetap mengikuti. Beberapa hari kemudian, tubuhku semakin lemah. Aku sering demam tanpa sebab. Wajahku semakin pucat dan lingkar hitam di mataku makin jelas. Dina semakin cemas. Nat, ini nggak bisa dibiarkan. Mereka benar-benar nguras tenaga kamu. Aku takut kamu. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Ia takut aku mati. Aku mencoba menguatkan diri, tapi malam-malam berikutnya justru semakin mengerikan. Suara tangisan kini bukan hanya terdengar dari kamarku, melainkan dari seluruh kos. Penghuni lain mulai mengeluh. Beberapa mengaku mendengar langkah kaki di koridor. Ada yang bilang pintunya diketuk tengah malam. Suasana kos menjadi mencekam. Suatu malam, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini terasa terlalu nyata. Aku berada di sebuah lubang besar. Tanah dingin menempel di tubuhku. Di sekitarku ada puluhan mayat. Sebagian sudah membusuk, sebagian masih utuh dengan mata kosong. Mereka merangkak ke arahku, menarik tanganku, tubuhku sambil berbisik, "Temani kami, gantikan kami." Aku berusaha menjerit, tapi tanah masuk ke mulutku, membuatku tersedak. Aku terbangun dengan teriakan. Tubuhku benar-benar berlumuran tanah. Dina berlari menyalakan lampu dan menjerit saat melihatku. Astaga, Nadia, dari mana semua tanah ini? Aku tidak tahu, tapi aku yakin itu bukan sekadar mimpi. Mereka benar-benar mulai menarikku sedikit demi sedikit ke dunia mereka. Keesokan harinya, aku nekat menemui Bu Wati lagi. Kali ini, aku tidak bisa menahan amarah. "Bu, saya sudah lihat sendiri, di bawah kamar itu ada jasad manusia. Kenapa Ibu biarkan itu semua? Kenapa saya yang harus jadi korban?" Bu Wati menatapku dengan mata merah. Mungkin karena kurang tidur. Ia tampak lebih tua dari biasanya. "Kamu kira Ibu mau begini?" Sejak kos ini berdiri, kamar itu selalu minta tumbal. Kalau tidak ada yang menempati, gangguannya menyebar ke seluruh rumah. Dulu pernah dicoba dibiarkan kosong. Hasilnya, 3 penghuni lain meninggal dalam setahun. Ada yang jatuh dari tangga, ada yang terbakar di dapur, ada yang bunuh diri. Sejak itu, kamar itu tidak boleh kosong lagi. Aku terdiam. Tubuhku bergetar. Jadi benar, aku memang dijadikan pengganti korban sebelumnya. Berarti sebelum saya, sudah ada orang lain yang jadi korban? Tanyaku pelan. Bu Wati menunduk. "Ya, sudah beberapa kali. Tapi tidak semua mati. Ada yang pergi begitu saja. Tapi setelah itu, gangguan semakin parah. Kamu masih bisa pergi kalau mau. Tapi kalau kamu pergi, arwah-arwah itu akan marah. Bisa jadi orang lain yang kena." Hatiku hancur mendengar itu. Jadi pilihannya hanya 2. Aku bertahan dan terus disiksa. Atau pergi, tapi menyerahkan orang lain jadi korban. Malam itu, aku duduk lama di kamar Dina. Aku menangis tanpa suara. Air mataku menetes terus. Dina memelukku erat. "Kamu nggak sendiri, Nat. Kalau kamu harus pergi, aku akan ikut. Kita cari jalan keluar sama-sama." Aku menggeleng. "Aku nggak bisa, Din. Kalau aku pergi, mereka akan nyari pengganti lagi. Dan aku nggak mau ada orang lain yang ngalamin hal ini. Lebih baik aku aja." Dina menatapku lama, lalu menangis. "Jangan ngomong kayak gitu. Kamu bukan tumbal. Kamu nggak pantas disiksa gini." Malam itu juga, suara-suara kembali muncul. Tapi, kali ini berbeda. Lebih keras, lebih marah. Tangisan bercampur jeritan, dan suara tawa mengerikan. Lampu kamar Dina berkedip-kedip, bercak merah
muncul di dindingnya. Sama seperti di kamarku. Dina menjerit, memelukku. Tiba-tiba, kaca jendela pecah dengan keras. Angin dingin masuk, membawa bau tanah busuk. Dari kegelapan luar, aku melihat sosok-sosok berdiri berjejer, menatap kami. Tubuh mereka berlumuran tanah. Mata kosong, mulut berlumuran darah. Mereka semua menunjuk ke arahku. Nadia, Nadia, ikut kami. Suara mereka bergema bersamaan. Aku menjerit histeris, berlari keluar kamar. Dina mengejarku. Kami berlari menyusuri koridor gelap, tapi suara langkah kaki berat mengikuti dari belakang. Saat aku menoleh, aku melihat puluhan sosok itu berjalan mengikuti kami. Wajah mereka hancur, tubuh mereka bergetar seperti makhluk setengah hidup. Kami berlari menuju pintu keluar, tapi anehnya pintu itu terkunci rapat. Dina mencoba menendang, tapi tidak bergerak sedikit pun. Aku menangis, panik. Sosok-sosok itu semakin dekat, tangan mereka terulur, hampir menyentuh bahuku. Aku menjerit keras sekali, dan saat itu semua lampu kos mati. Gelap total, gelap. Hanya ada suara napasku dan Dina yang tersengal-sengal, bercampur dengan langkah kaki berat dari arah belakang. Kami berdiri mematung di dekat pintu utama yang terkunci, tidak tahu harus kemana. Aku menggenggam tangan Dina sekuat tenaga. Tubuhku gemetar hebat. Lalu suara itu datang lagi. Bukan hanya rintihan, tapi jeritan pilu bercampur tawa aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Dari kegelapan, samar-samar muncul cahaya merah, seperti darah yang berkilau. Satu persatu, sosok itu mulai terlihat. Tubuh-tubuh kaku berlumuran tanah. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka lebar. Mereka semakin dekat, barisan panjang memenuhi koridor. Aku menjerit. Dina mencoba menahan tubuhku agar tidak pingsan. Jangan lihat mereka, Nadia. Jangan, tapi aku tidak bisa. Tatapan kosong mereka terlalu kuat. Dari mulut mereka keluar bisikan serempak. Temani kami. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba lantai di bawah kakiku bergetar. Retakan muncul, semakin besar, hingga terbuka menjadi lubang hitam yang dalam. Bau busuk menusuk hidungku. Dari lubang itu muncul tangan-tangan pucat, ratusan jumlahnya, meraih kakiku. Aku menjerit, berusaha menendang, tapi semakin aku melawan, semakin kuat tarikan mereka. Dina berteriak, mencoba menarik tanganku. Bertahan, Nat, jangan biarkan mereka narik kamu. Tapi kakiku sudah setengah tenggelam ke dalam tanah. Aku bisa merasakan dinginnya tanah membungkus pergelangan kakiku, menarikku masuk. Aku meronta. Air mataku jatuh deras. Din, aku nggak bisa. Mereka terlalu kuat. Dina berusaha menarikku sekuat tenaga. Wajahnya penuh keringat dan air mata. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus melawan. Tiba-tiba salah satu sosok muncul paling dekat. Wajahnya hancur. Matanya berlubang. Tapi bibirnya bergerak jelas. Kau yang terpilih. Kau pengganti kami. Aku menjerit histeris. Kenapa? Aku. Kenapa harus aku? Sosok itu tersenyum mengerikan. Karena kau yang mau. Kau masuk ke kamar itu. Kau tidur di atas kuburan kami. Kau yang membuka jalan. Jantungku hampir berhenti mendengarnya. Jadi semua ini bukan kebetulan. Hanya karena aku memilih kamar itu, aku sudah jadi target mereka. Tarikan dari bawah semakin kuat. Dina hampir terjatuh, ikut terseret. Aku bisa merasakan tubuhku perlahan tenggelam ke dalam lubang gelap. Aku berdoa sekuat tenaga, menyebut nama Tuhan dengan suara gemetar. Dan tiba-tiba, suara keras menggema di seluruh kos. Allahu Akbar. Aku menoleh. Dari ujung koridor, Pak Darmo muncul dengan membawa obor kecil dan kitab di tangannya. Wajahnya tegang, suaranya lantang membaca doa-doa. Sosok-sosok itu berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan kosong. Tangan-tangan yang menarikku melemah, memberi kesempatan Dina
untuk menarikku keluar dari lubang. Aku berhasil terlepas, terjatuh di lantai sambil menangis keras. Dina memelukku erat. Pak Darmo terus melantunkan doa dengan suara bergetar namun tegas. Obor di tangannya berkilat, membuat sosak-sosak itu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Suara tangisan dan jeritan memudar, digantikan oleh keheningan mencekam. Setelah beberapa menit, semua kembali tenang. Lantai yang retak menutup kembali, seolah tidak pernah ada apa-apa. Obor Pak Darmo hampir padam, dan ia berlutut dengan napas tersengal. Aku mendekatinya dengan tubuh gemetar. Pak, kenapa mereka terus mengejarku? Apa saya bisa selamat? Pak Darmo menatapku dengan mata penuh iba. Kamu sudah jadi bagian dari mereka. Nak, mereka memilihmu karena kamu tidur di atas makam yang belum pernah diangkat. Kamu terikat dengan tanah itu. Kamu bisa bertahan untuk sementara. Tapi sebelum jenazah-jenazah itu dipindahkan dan diperlakukan layak, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Tubuhku lemas mendengar itu. Dina memelukku erat, menangis. Lalu harus bagaimana? Kalau tidak bisa diusir, apa Nadia harus hidup kayak gini selamanya? Pak Darmo menggeleng lemah. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kalau kalian berani, kalian harus buka semua yang ditutup. Kuburan itu harus digali, dan nama-nama mereka harus dipulihkan. Tapi itu bukan urusan kecil. Itu urusan sejarah, urusan negara. Dan selama itu tidak terjadi, Nadia tidak akan pernah benar-benar bebas. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mataku jatuh deras. Malam itu aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan hanya penghuni kos biasa. Aku adalah tumbal baru, terikat dengan tanah berdarah itu. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, aku hidup dalam ketakutan yang hampir tanpa henti. Suara-suara itu tidak muncul setiap saat, tapi setiap kali muncul, tubuhku seakan dicabik-cabik oleh dingin tanah dan rasa sakit yang tak tertahankan. Dina terus menemaniku, tapi aku tahu ia juga mulai ketakutan. Aku duduk sendirian di bangku kampus, menatap kosong ke jalan. Pikiran tentang kos dan arwah yang mengejarku membuatku mual. Semua pilihan terasa mengerikan. Aku bisa terus tinggal di kos itu, menjadi tumbal agar orang lain aman. Tapi itu berarti hidupku selamanya berada di bawah bayangan kematian. Atau aku mencoba melawan, menggali kuburan, mengungkap kebenaran. Tapi risiko itu bisa membunuhku. Sebelum aku berhasil, aku memejamkan mata, membayangkan wajah-wajah pucat itu menatapku. Mereka menuntut sesuatu. Mereka ingin aku menjadi bagian dari mereka, atau setidaknya menanggung penderitaan mereka. Aku menggigil. Malamnya, aku dan Dina kembali ke kos. Meski aku ragu apakah itu ide yang baik. Aku ingin menatap kamar itu sekali lagi, mencoba menghadapi ketakutan yang mengikatku. Begitu masuk lorong, udara berubah drastis. Suasana berat, dingin menusuk, seperti ribuan tangan menyentuh kulitku sekaligus. Aku menatap kamar ujung itu. Pintu tampak normal, tapi aku tahu yang ada di baliknya adalah lubang hitam penuh arwah. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dina menepuk punggungku. Kita harus kuat. Kamu nggak sendiri, Nat. Aku membuka pintu perlahan. Lampu kamar berkedip. Dinding menetes darah samar. Bau tanah basah menusuk hidungku. Aku hampir pingsan. Tapi Dina memegang tanganku. Kami melangkah ke dalam kamar. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki kami bergetar. Retakan kecil muncul, seperti lubang yang menunggu untuk membelit kami. Dari sela-sela retakan, muncul tangan-tangan pucat. Tangannya kotor, menggenggam udara seolah ingin mencengkeram kami. Aku menjerit, menarik tangan Dina mundur. Tapi aku sadar, jika kami terus lari, arwah-arwah itu akan semakin marah. Aku harus bertindak. Aku akan mencoba bicara dengan mereka. Kataku pelan, suaraku bergetar. Dina menatapku khawatir. Tapi aku mengangguk. Mungkin ini satu-satunya cara.
Aku menutup mata, mengumpulkan keberanian. Aku berbicara dengan suara pelan, menenangkan. Aku tahu kalian menderita. Aku tahu kalian ingin diakui. Aku minta maaf. Aku bukan musuh kalian. Aku hanya ingin hidup tenang. Tolong beri aku kesempatan untuk tetap hidup tanpa disiksa. Suasana berubah. Suara rintihan perlahan menjadi lirih, seperti bisikan halus di telingaku. Aku membuka mata, dan meski bayangan pucat itu masih ada, gerakan mereka menjadi lambat. Tangannya tidak lagi meraih ke arah kami. Tiba-tiba, di luar kamar, terdengar suara Pak Darmo memanggil doa. Aku merasa ada kekuatan lain menyelimuti kamar. Arwah-arwah itu seakan tersadarkan, menatapku dengan tatapan kosong, lalu perlahan mundur ke dalam retakan. Bau tanah basah mulai memudar. Lampu stabil. Aku terengah-engah. Tubuhku gemetar hebat. Dina memelukku erat. Kamu berhasil. Mereka tidak menyeretmu. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Aku tahu ini hanya sementara, sampai kuburan itu dibuka dan jenazah itu diperlakukan layak. Aku tetap terikat dengan tanah berdarah ini, tapi setidaknya malam ini aku selamat. Pak Darmo kemudian berbicara pelan. Wajahnya serius. Kalau kalian ingin selamat selamanya, kalian harus buka yang tertutup. Kuburan itu harus digali, jenazah dipindahkan, dan nama-nama mereka dipulihkan. Kalau tidak, mereka akan terus menunggu, terus mengincar siapapun yang tidur di atas mereka. Aku menatap Dina. Wajahku lelah tapi tegas. Kalau kita harus bertahan dan mencari jalan keluar, kita akan lakukan. Aku nggak mau ada orang lain yang jadi korban lagi. Dina mengangguk, memelukku. Kita akan lakukan ini bersama, Nat. Kita harus selamat. Malam itu, aku tidur di kamar Dina. Tidak ada bayangan, tidak ada rintihan, tapi aku tahu kos itu masih menyimpan rahasia kelamnya. Aku hanyalah pengikat sementara, tumbal yang sadar, dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi kebenaran yang mengerikan. Meski itu berarti berhadapan langsung dengan kematian. Aku menutup mata, berdoa. Malam ini aku selamat, tapi aku tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah malam mengerikan itu, aku dan Dina mulai merencanakan langkah yang selama ini terasa mustahil. Kami tahu bahwa hanya dengan menghadapi kebenaran di bawah kamar itu, kami mungkin bisa mengakhiri teror yang mengikatku. Tapi risiko yang kami hadapi begitu besar. Satu kesalahan bisa membuatku benar-benar ditarik ke dunia arwah selamanya. Kami kembali menemui Pak Darmo yang menatap kami dengan wajah lelah dan penuh kekhawatiran. Kalau kalian benar-benar ingin membuka yang tertutup, kalian harus berhati-hati. Kuburan itu penuh dengan arwah yang marah. Mereka tidak akan memberi peringatan kedua. Dan kalian harus punya niat yang murni, bukan untuk uang, bukan untuk keberanian, tapi untuk memberi mereka keadilan. Aku mengangguk pelan, menahan gemetar. Kami ingin mereka tenang. Aku ingin bebas. Dan aku nggak mau orang lain jadi tumbal. Pak Darmo menatapku lama, lalu menganggukkan kepala. Baik, tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensi terburuk. Aku bisa membimbing kalian, tapi kalian harus melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kalau kalian lengah. Malamnya, kami kembali ke kos. Aku berjalan menuju kamar ujung dengan napas tertahan. Dina menempel di belakangku. Lampu kamar berkedip lemah. Udara dingin menusuk tulang. Bau tanah dan busuk samar muncul begitu kami membuka pintu. Aku berdiri di atas lantai yang retak, menatap retakan besar yang sudah kami gali sebelumnya. Tanganku gemetar saat memegang linggis kecil. Dina memegang tanganku, memberi semangat. Kita bisa lakukan ini, Nat. Aku ada di sini. Aku mengangguk, lalu mulai mengangkat keramik dengan tangan gemetar. Setiap lapisan yang terbuka mengungkap tanah basah, bercampur sisa kain dan bau busuk yang semakin pekat. Aku menelan ludah, menatap tanah gelap di bawahnya. Tiba-tiba tanah di bawahku bergerak. Tangan-tangan pucat muncul dari lubang,
meraih kakiku. Aku menjerit. Dina menarikku dengan sekuat tenaga. Suara rintihan memenuhi kamar, bercampur jeritan marah. Aku tahu, mereka tidak senang dengan kedatangan kami. Aku menunduk, menatap tanah. Aku tidak mau melawan kalian. Aku ingin kalian tenang. Aku ingin kalian diakui. Sosok pertama muncul, wajahnya hancur, mata kosong, mulut berlumuran tanah. Tapi kali ini, aku berbicara padanya dengan tenang. Aku tahu kalian menderita. Aku akan membantu. Aku ingin kalian damai. Suaranya terdengar di telingaku, seperti bisikan halus. Kau benar-benar mau membantu? Aku mengangguk. Ya, tangan-tangan itu berhenti meraih. Tubuh mereka sedikit mundur, tapi masih banyak sosok lain yang menunggu di kegelapan. Aku menatap Dina. Kita harus lanjut. Kita harus gali semua. Kami bekerja sepanjang malam, menggali tanah yang basah dan keras. Setiap kali tanah terangkat, bau busuk semakin menusuk. Tapi semakin dalam kami gali, semakin terasa kedamaian yang perlahan muncul di udara. Suara rintihan perlahan memudar, digantikan oleh hembusan napas berat dari tanah. Akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa seperti abad, kami menemukan tulang-tulang yang sebagian masih terikat kain kusam. Dina menunduk, menutupi hidungnya. Aku berdiri diam, menatap sisa jasad itu. Aku akan pastikan kalian dihormati, kataku pelan. Pak Darmo datang membantu kami memindahkan tulang-tulang itu dengan hati-hati. Kalian harus membawa mereka ke tempat yang layak, memberikan doa, dan mencatat nama mereka jika diketahui. Hanya dengan begitu, arwah mereka akan tenang. Selama proses itu, bayangan-bayangan pucat muncul sesekali, menatap kami, tapi tidak lagi menyerang. Suara mereka terdengar lirih, seolah mengucapkan terima kasih. Ketika semua jasad dipindahkan ke dalam kotak kayu dan kami menutup lubang itu dengan tanah baru, udara kamar terasa lebih ringan, lampu stabil, bau busuk hilang, dan ketegangan di tubuhku perlahan mengendur. Aku menatap Dina. Wajahku lelah tapi lega. Mereka akhirnya tenang, kataku. Dina mengangguk. Air matanya jatuh. Kita berhasil, Nat. Kita berhasil selamat. Pak Darmo menepuk pundakku. Kalian berdua punya nyali dan niat yang murni. Arwah-arwah itu akhirnya bisa damai. Tapi ingat, tanah ini tetap menyimpan sejarah kelam. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Aku menunduk, menatap tanah yang dulu mengancam nyawaku. Sekarang aku merasa ringan. Meski rasa takut itu akan selalu meninggalkan bekas, aku menyadari satu hal. Kadang, untuk menghadapi teror yang paling gelap, kita harus menghadapi kebenaran yang paling menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku bisa tidur tanpa teror, tanpa bayangan, tanpa suara rintihan. Aku selamat. Aku bebas. Kos berdarah itu tetap berdiri, menyimpan rahasia kelamnya. Tapi setidaknya malam itu, aku bisa menatap langit tanpa takut bayangan dari bawah tanah menyentuhku lagi. Akhirnya, aku dan Dina tersenyum, tahu bahwa meski hidup ini tidak akan pernah sama, kami telah melewati kegelapan terdalam dan selamat dari teror yang nyaris menelan nyawaku. Beberapa minggu setelah penggalian dan pemindahan jenazah, kos itu berubah. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tidak ada bayangan pucat yang menakutkan di lorong. Dan tidak ada lagi bau tanah basah yang menusuk hidung. Udara terasa lebih ringan. Bahkan di kamar yang dulu menjadi sumber teror. Aku duduk di teras kos sambil menatap jalanan yang sepi. Dina duduk di sampingku. Wajahnya masih pucat, tapi terlihat lega. Kami tidak lagi takut, meski pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam di tubuh dan jiwa kami. Rasanya aneh, kataku pelan. Kos ini tetap sama, tapi rasanya berbeda. Aku bisa napas lega. Dina tersenyum tipis. Ya, Nat, tapi ingat,
Itu bukan hanya keberanianmu, itu juga niatmu untuk membantu mereka. Kalau bukan karena kamu mau menghadapi kebenaran, arwah-arwah itu mungkin tidak akan pernah tenang. Aku menunduk, menatap tanah di sekitar kos. Bayangan-bayangan itu mungkin sudah pergi, tapi aku tahu sejarah kelam tanah ini tidak akan pernah hilang. Setiap langkah, setiap kamar, setiap sudut kos menyimpan cerita yang tidak semua orang tahu. Pak Darmo beberapa kali datang untuk memastikan kami baik-baik saja. Ia menepuk pundakku, tersenyum samar. Kalian telah menepati janji. Mereka akhirnya damai. Tapi ingat nak, rumah ini tetap menyimpan masa lalu yang kelam. Orang lain yang datang tidak akan merasakan teror yang sama karena kalian sudah menyelesaikan urusan mereka. Aku mengangguk. Air mata jatuh perlahan. Aku merasakan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bisa tidur tanpa mimpi buruk, bisa tersenyum tanpa rasa takut. Dina menepuk tanganku. Sekarang kita bisa mulai hidup normal lagi, Nat. Kita selamat, dan itu yang paling penting. Aku menarik napas panjang, merasakan angin malam menyapu wajahku. Kos berdarah itu tetap berdiri, tapi tidak lagi menakutkan. Ia adalah saksi bisu dari sejarah yang kelam, dan aku adalah salah satu dari sedikit manusia yang berhasil melewati gelapnya tanpa menjadi korban. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa menutup mata dengan tenang. Aku tahu perjalanan ini meninggalkan bekas, tapi aku juga tahu bahwa keberanian, niat murni, dan keteguhan hati bisa menaklukkan kegelapan yang paling mengerikan sekalipun. Kos berdarah tetap ada, menyimpan rahasia dan sejarahnya. Tapi aku bebas. Aku hidup, dan untuk pertama kalinya aku merasa damai. Tirai malam menutup langit malang dengan lembut, sementara suara angin menyapu dondon di halaman kos. Semua teror telah pergi, meninggalkan aku dan Dina dalam keheningan yang menenangkan. Kami tersenyum, tahu bahwa hidup ini terlalu berharga untuk terus dihantui oleh masa lalu. Dan di dalam hati, aku berjanji, tidak ada lagi rahasia yang ditinggalkan begitu saja. Setiap jiwa yang menderita harus diakui. Setiap kesalahan masa lalu harus diingat, agar kegelapan tidak pernah kembali menelan kehidupan yang tak bersalah.